Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pada kesempatan kali ini akan menjelaskan mengenai laporan analisis keuangan perusahaan manufaktur PT Garuda Indonesia Persero Tbk. Pertama-tama saya akan mengenalkan diri. Nama saya Arinda Putri dengan NIM 4132001024, kelas LPI 2A pagi. Yang pertama mengenai gambaran umum perusahaan. PT Garuda Indonesia Persero Tbk bergerak dalam melakukan transportasi udara komersial terjadwal bagi penumpang, kargo, dan kiriman domestik atau internasional. Melakukan transportasi udara komersial non-schedule bagi penumpang, kargo, dan kiriman domestik atau internasional. Menyediakan perbaikan dan perawatan pesawat terbang untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan kebutuhan pihak ketiga, merender layanan pendukung untuk operasi transportasi udara komersial seperti layanan catering dan layanan pelangganan darat untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan kebutuhan pihak ketiga. Menyediakan layanan sistem informasi yang berkaitan dengan industri penerbangan untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan kebutuhan pihak ketiga. Menyediakan layanan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan industri penerbangan untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan kebutuhan pihak ketiga, dan menyediakan layanan perawatan kesehatan untuk aircrew dalam memenuhi kebutuhan sendiri dan kebutuhan pihak ketiga. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1950. Berikut merupakan perkembangan saham PT Garuda Indonesia Persero Tbk yang dilansir dari www.idnfinancials.com. Pada gambar 1.1 ini mengenai aktivitas pasar, yaitu aktivitas pasar saham. Pada gambar 1.2 yaitu investor asing. Dan yang terendah pada tahun 2020 bulan Agustus. Diprediksi penyebab utamanya dikarenakan pandemi COVID-19. Lalu yang ketiga, lalu pada gambar 1.3 yaitu IPO dates. IPO adalah salah satu istilah yang sering Anda temukan ketika masuk ke dunia pasar modal Indonesia. Istilah IPO merujuk pada perusahaan yang pertama kali melantai di Bursa Saham Indonesia atau BI. Dengan begitu, saham-sahamnya yang awalnya berbentuk private akhirnya bisa dibeli oleh masyarakat umum. Lalu pada gambar 1.31 yaitu IPO obligasi. Obligasi yaitu adalah surat hutang yang dijual ke publik untuk mendapatkan tambahan dana. Lalu pada gambar 1.4 yaitu pemegang saham. Dan pada gambar terakhir yaitu gambar 1.5 mengenai data keuangan. Lalu yang kedua mengenai analisa laporan keuangan. Analisa laporan keuangan PT Garuda Indonesia pada periode 31 Desember 2019 dan 2020. Yang pertama ada aset. Aset terbagi dua, yaitu aset lancar dan aset tidak lancar. Pada aset lancar, totalnya pada tahun 2019 yaitu sebesar 1.133.892.533 dolar Amerika Serikat. Pada periode tahun 2020 sebesar 536.547.176 dolar Amerika. Maka dari itu, total aset lancar pada PT Garuda Indonesia mengalami PT Garuda di tahun 2020 sebesar 597.345.357 dolar Amerika mengalami penurunan. Lalu yang kedua ada aset tidak lancar. Total aset tidak lancar pada periode tahun 2019 yaitu sebesar 3.321.783.241 dolar Amerika. Lalu berikutnya total aset tidak lancar pada periode tahun 2020 sebesar 10.253.433.231 dolar Amerika. Lalu total aset tidak lancar pada periode tahun 2020 sebesar 6.931.649.990 dolar Amerika, dan maka dari itu total
aset tidak lancar pada PT Garuda Indonesia mengalami kenaikan. Lalu dari total aset lancar dan tidak lancar sebesar 6.334.304.633 dolar Amerika, dan pada total aset lancar keduanya mengalami kenaikan. Lalu yang kedua ada liabilitas dan ekuitas. Liabilitas terbagi dua, yaitu liabilitas jangka pendek dan jangka panjang. Pada liabilitas jangka pendek di periode tahun 2019 totalnya yaitu 3.395.880.889 dolar Amerika. Lalu berikutnya total liabilitas jangka pendek di periode tahun 2020 sebesar 4.294.797.755 dolar Amerika Serikat. Lalu total liabilitas jangka pendek yaitu 898.916.866 dolar Amerika Serikat. Maka dari itu, total liabilitas jangka pendek pada PT Garuda Indonesia ini mengalami kenaikan. Lalu selanjutnya liabilitas jangka panjang. Total liabilitas jangka panjang pada periode tahun 2019 yaitu sebesar 477.216.616 dolar Amerika. Lalu berikutnya total liabilitas jangka panjang pada periode tahun 2020 sebesar 8.438.206.899 dolar Amerika. Lalu total keduanya yaitu 7.960.990.283 rupiah, dan pada dari itu total liabilitas jangka panjang pada PT Garuda Indonesia ini mengalami kenaikan. Total liabilitas pada kedua liabilitas jangka pendek dan jangka panjang ini adalah sebesar 8.859.907.149 dolar Amerika, dan pada PT Garuda ini total liabilitasnya mengalami kenaikan. Lalu selanjutnya ada ekuitas. Total ekuitas pada periode tahun 2019 adalah 582.578.269 rupiah. Total ekuitas pada periode tahun 2019 yaitu 582.578.269 dolar Amerika. Lalu pada periode tahun 2020 yaitu sebesar 1.943.024.247 dolar Amerika. Lalu total dari keduanya yaitu 1.345.445.978 rupiah dan mengalami penurunan. Lalu jika ditotalkan, total liabilitas dan ekuitas ini adalah sebesar 6.334.304.633 dolar Amerika dan mengalami kenaikan. Lalu selanjutnya laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian PT Garuda Indonesia. Yang pertama pada akun pendapatan usaha. Pada akun pendapatan usaha, analisisnya itu sebesar 3.080.306.984 dolar Amerika dan mengalami penurunan. Pada beban usaha, yaitu analisisnya sebesar 1.100.000.000
$153.218.660 Amerika dan mengalami penurunan. Pada beban pendapatan usaha lainnya, analisisnya yaitu $371.960.691 Amerika dan mengalami penaikan. Pada rugi atau laba usaha, analisisnya sebesar $2.170.235 Amerika dan mengalami penurunan. Lalu manfaat rugi tahun berjalan dianalisis sebesar $2.432.065.834 Amerika dan mengalami penaikan. Pada akun penghasilan komprehensif, yaitu pendapatan yang tidak termasuk dalam laporan laba rugi, dilaporkan sebagai akumulasi pendapatan komprehensif lain pada bagian ekuitas pemegang saham. Tujuan dari pendapatan komprehensif ini adalah untuk memasukkan total semua peristiwa, operasi, dan keuangan yang mempengaruhi kepentingan non-pemilik dalam bisnis. Pendapatan komprehensif dapat melaporkan jumlah per bulan, kuartal, atau tahun. Kurang lebih seperti itu penjelasan mengenai komprehensif ini. Lalu, total kerugian penghasilan komprehensif tahun berjalan ini sebesar $2.465.795.724 Amerika dan mengalami penurunan. Lalu pada rugi yang dapat didistribusikan, total kerugiannya sebesar $2.465.724.724 Amerika dan mengalami penurunan. Pada rugi per saham dasar atau dilusian itu mengalami kenaikan. Lalu yang terakhir ada kesimpulan. Dari data analisis keuangan dan laporan laba rugi serta penghasilan komprehensif lain PT Garuda Indonesia Persero Tbk ini, dapat dilihat bahwa PT Garuda Indonesia mengalami kenaikan kerugian dari total kerugian atau penghasilan komprehensif tahun berjalan di tahun 2020 sebesar $2.506.348.938 Amerika Serikat yang sedangkan pada tahun 2019 mengalami keuntungan sebesar $40.553.214 Amerika. Lalu rugi per saham dasar mengalami kenaikan 0,0944 pada tahun 2019 menjadi 0,0015 pada tahun 2020. Penyebab utama penurunan performa PT Garuda Indonesia ini diperkirakan karena terdampaknya pandemi COVID-19 yang sampai sekarang Indonesia masih harus bangkit dari keterpurukan. Mungkin sekian dari penjelasan saya mengenai analisis PT Garuda Indonesia Persero Tbk ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.